Xian tinggal di markas klan Pantom. Setelah mencapai alam abadi, dia bertarung atau mengolah kekuatan Upanishad sepanjang waktu. Dia tidak memberi dirinya waktu untuk bersantai. Pulau ini milik klan Pantom. Di sanalah mereka mengumpulkan informasi. Tentu saja, itu juga tempat yang mereka gunakan untuk merekrut jagoan dan menguntungkan klan mereka. Misalnya, Meiji telah mengunjungi suku air dan berbicara dengan Yuan Mo. Dia telah membujuk dan merekrut suku air, menjadikannya kekuatan yang bergantung pada klan Pantom. Di Laut Pemusnahan dan juga daerah sekitarnya, ada beberapa klan kelas 2 yang bergantung pada klan Pantom. Meiji ada di sini untuk menjalin hubungan dekat dengan mereka. Di dalam menara yang elegan, Xian duduk dengan tenang, wajahnya dingin. Dia memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi baru-baru ini. Dia telah banyak memikirkannya. Leluhur naga kadal dari klan Kadal Naga, Tu Shiki dan Ye Yun dari klan Langit Misterius, Sing terbunuh, Ming Hong telah merasuki pikiran Audrey, Meiji, si kerangka kecil dan klan pemakan. Alam abadi masih level alam rendah. Xian memaksakan senyum dan mendesah. Jika dia telah mencapai alam leluhur wilayah, itu tidak akan menjadi masalah di bintang Kadal Naga. Dia bisa mengancam Sing dan Ming Hong dengan mudah. Meiji tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubahnya menjadi pai daging dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan jiwanya. Jika dia telah mencapai alam leluhur wilayah, di laut kehancuran ini, Yerberg tidak akan berani menyebarkan rumor atau mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika dia melakukan itu, di alam leluhur wilayah, Xian tidak akan takut dengan tantangan apapun di laut kehancuran. Tapi sekarang, dia dengan cepat memutuskan rencananya. Dia harus menemukan Audrey dan menemukan pintu masuk wilayah. Bahkan jika mereka tidak dapat kembali ke wilayah Desolate sekarang, setidaknya mereka akan memiliki jalan keluar. Dia harus menjadi lebih kuat. Para ahli alam abadi bisa menjadi tak tertandingi di wilayah Desolate. Namun, di domain laut kehancuran, mereka bukanlah pejuang teratas. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus berusaha meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus. Xian membiarkan kesadaran jiwanya memeriksa organ dalam, jiwa, dan kerangka tulangnya. Alisnya yang berkerut mengendur. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, dia tahu dia punya metode sederhana. Melahap. Kekuatan melahapnya Upanishad. Xian segera mengambil keputusan. Dalam perjalanan menuju laut kehancuran, wilayahnya menjadi stabil. Yang dia butuhkan sekarang adalah energi. Dia membutuhkan semua energi yang bisa dia dapatkan di tubuhnya. Selain itu, jika dia ingin membantu orang tua kerangka kecil itu, dia harus mengumpulkan banyak energi. Setelah beberapa hari, dia tidak menerima kabar dari Meiji. Setelah Meiji kembali ke pulau ini, Meiji telah berpisah dengannya. Meiji tidak pernah bertemu dengannya sekalipun. Dia memanggil Yulian. Gadis muda itu datang dengan ketakutan. "Mengapa kamu memanggilku?" Nyonya Meiji berkata bahwa kamu harus tinggal di sini dan berkultivasi. "Jangan khawatir, begitu kami mendapat kabar tentang gadis yang ingin kamu temukan, kami akan segera memberitahumu." "Wilayah mana di Laut Pemusnahan yang paling kacau?" tanya Xian tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Yu terkejut. "Di mana pertempuran paling sering terjadi? Di mana banyak orang mati?" Xian mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Yulian menunjuk ke tanah dan berkata tanpa banyak berpikir. "Dasar laut. Dasar laut." Xian terkejut. Dasar laut-laut pemusnahan sangat luas. Itu menarik begitu banyak prajurit untuk datang dan menjelajah. Jauh di bawah laut, harta karun dan material berharga sering ditemukan. Di saat itulah para ahli datang dan bersaing untuk mendapatkannya. Dasar laut adalah medan perang yang paling sengit. Kami tidak akan pergi ke sana dengan gegabah karena kami takut akan pertempuran yang hebat, jawab Yulian. "Jadi, bagian mana yang pertempurannya paling sengit?" tanya Xian. "Aku tidak yakin," Yulian mengerutkan kening. "Dasar lautnya sangat luas. Para penjelajah juga tersebar di sekitar. Terkadang, butuh usaha keras untuk menemukan seseorang." Xian mengangguk dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, "Katakan pada Meiji bahwa aku akan keluar sebentar." Kemudian, dia tidak mempermasalahkan kata-kata Yulian, berubah menjadi petir dan terbang menjauh. Pulau klan Pantom memiliki banyak penghalang dan batasan. Namun, itu digunakan untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang menyusup ke pulau itu.
Tidak mudah untuk masuk ke pulau itu. Namun, tidak masalah untuk terbang keluar dari dalam. Dengan demikian, Xi Yan bisa terbang dengan bebas. Yu Lian tidak menghentikannya dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa melihatnya terbang menjauh. Yu Lian tercengang. Setelah dia bisa menguasai dirinya, dia bergegas mencari Meiji dan memberitahunya bahwa dia sudah pergi. Meiji mengenakan gaun brokat dan sutra dan duduk di dalam ruang rahasia di aula utama. Dia memegang buku kuno berwarna kuning. Setelah mendengarkan Yulian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang." Yulian pergi dengan tenang. Meiji menjatuhkan buku kuno itu, wajahnya yang cantik tampak curiga. Ia berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, anak itu punya banyak rahasia. Tapi mengapa ia harus mengunjungi daerah yang paling kacau? Apakah ia punya konspirasi? Pikirannya berubah dan ia melangkah keluar dari ruang rahasia. Setelah memberi perintah kepada bawahan dekatnya, ia meninggalkan pulau itu. Tanda pisah 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 tanda pisah. Dasar laut. Sosok yang diselimuti cahaya bintang perlahan tenggelam ke dalam laut. Permukaan laut biru berada di atas kepalanya dan dia menghadapi air yang gelap dan dingin dengan tekanan yang terus meningkat. Di dalam tirai cahaya, Xi Yan mengamati sekelilingnya sambil tenggelam lebih dalam. Di laut yang dingin ini, tidak ada ikan. Kesadaran jiwa Xi Yan meluas dan dia hanya menemukan area yang dingin dan gelap. Dia mengangkat jarinya dan menusuk tirai cahaya untuk menyentuh air laut. Air laut memang dingin. Sepertinya dinginnya bisa meresap ke tulang dan sumsumnya. Dia menarik jarinya, perlahan-lahan menenangkan diri, dan menutup matanya. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk mengamati sekelilingnya dengan harapan menemukan sekelompok orang. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan pertempuran. Dia membutuhkan pertempuran. Dia membutuhkan orang untuk mati. Dia membutuhkan energi dari mereka. Dia masih tenggelam lebih dalam ke dasar laut, mengerutkan kening dan berpikir. Menurut Meiji, seseorang mengatakan bahwa laut pemusnahan seperti corong. Permukaan laut adalah dasar corong, dan dasar laut ratusan kali lebih besar dari permukaan laut. Itu bisa sebesar wilayah yang sangat luas. Dia tidak benar-benar mempercayainya, tapi sekarang, dia memahaminya. Karena dia adalah seorang prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, kecepatan energi jiwa dan kesadaran jiwanya 10 atau bahkan 100 kali lebih cepat daripada prajurit biasa. Namun, kesadaran jiwanya telah mencapai batasnya sebelum dapat menutupi sebagian dari laut kehancuran. Meskipun dia telah membiarkan kesadaran jiwanya menjangkau sejauh yang dia bisa, dia merasa bahwa laut ini tidak memiliki akhir. Setelah beberapa saat, dia mengirimkan seberkas kesadaran jiwa ke kompas bintang fantasi surgawi untuk memeriksa waktu. Sudah 3 hari sejak dia mulai tenggelam ke dalam laut. Dan dia masih tenggelam. Seberapa dalam laut ini? Namun, dia harus mengurangi kecepatannya karena tekanan air menjadi lebih mengerikan semakin dalam dia masuk. Di alam dan basis kultivasinya, dia secara bertahap merasa lelah. Suatu hari, dia tiba-tiba berhenti tenggelam dan melayang di laut. Kesadaran jiwanya berubah arah. Dia mengirimkannya ke dasar laut. Karena kesadaran jiwanya tidak terikat oleh tekanan air, ia bergerak cepat dan mencari. Oh, Xi Yan membuka matanya. Cahaya aneh menyala dari matanya saat tubuhnya menggigil. Dia sangat terkejut saat melihat dasar laut di bawahnya. Wajahnya menjadi aneh. Dia merasakan aura yang familiar di dasar laut. Di suatu tempat jauh di bawah sana, sebuah suara memanggilnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bisa mempercayai panggilan itu. Lebih tepatnya, panggilan jiwa itu ditujukan pada rekan jiwanya dan rekan jiwanya melaporkan aura yang familiar itu. Rekan jiwanya telah menyatu dengan Grace Mainland, salah satu gumpalan desolate. Itu juga jiwa makhluk absolute beginning. Aura yang familiar itu mengirimkannya perasaan percaya. Apa itu? Dia tahu bahwa itu benar-benar jauh darinya. Dengan jarak yang dirasakan oleh kesadaran jiwanya, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk sampai di sana. Xi Yan mengerutkan kening dan melayang tercengang. Era awal mutlak adalah zaman pemusnahan. Makhluk-makhluk awal mutlak sangat kuat. Mereka adalah nenek moyang dari miliaran makhluk dan mereka juga anak-anak kesayangan Sang Pencipta.
Makhluk-makhluk yang menakutkan itu lahir dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun para prajurit telah meningkatkan dan memajukan Upanishad kekuatan selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk awal mutlak masih yang terkuat di dunia ini. Hal yang membuat rekan jiwanya, jiwa makhluk awal mutlak, merasa seperti keluarga dan percaya, apakah itu? Ragu-ragu sejenak, dia membuat keputusannya, yang segera dia lakukan. Dia terbang ke area yang dirasakan oleh kesadaran jiwanya. Area itu cukup jauh darinya dan berada di permukaan laut yang lebih dalam. Dia tidak bisa bergerak cepat di dalam air karena tekanan. Perlahan-lahan, sangkar cahaya yang dia buat dari energi bintang itu aus. Setelah beberapa hari, dia harus berhenti dan mengumpulkan kekuatan dewanya dengan menggunakan kekuatan bintang Upanishad untuk menenun sangkar cahaya baru. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di suatu tempat di dasar laut, begitu banyak sangkar cahaya bergerak. Setiap sangkar cahaya berwarna berbeda itu berisi seorang pria kekar. Jika Xian ada di sini, dia akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang dia temui. Pemimpin kelompok ini adalah Yerberg. Dia tetap setengah telanjang, memperlihatkan tanda-tanda binatang buas yang indah di tubuh bagian atasnya. Dia bergerak dengan tenang di dalam air. Sebuah sangkar cahaya hijau bergerak di sampingnya, membawa alien kecil dan kurus. Matanya berbinar seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu. Lambat laun, dia tampak gelisah. Seharusnya dekat sini, aku yakin itu ada di sekitar sini. Bagaimana mungkin ada yang salah? Akhir-akhir ini, ketika aku datang, aku menemukannya di dekat sini. Prajurit alien itu telah menghabiskan banyak waktu berkeliling dasar laut. Sebelumnya dia datang ke sini dengan beberapa rekan, dia menemukan sisa-sisa awal mutlak secara tidak sengaja. Namun, mereka tidak dapat mendekatinya. Jiwa mereka menjadi pusing dan mereka segera kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka mengambang di permukaan laut. Yerberg tiba-tiba berhenti, wajahnya gelap saat dia mendesis. Saya harap Anda bisa membimbing kami ke jalan yang benar. Kalau tidak, Anda tahu akibatnya. Begitu dia mengatakan itu, alien kecil itu mengubah wajahnya dan bahkan sangkar lampu hijaunya bergetar, menjadi sangat tidak stabil. Tanda pisah 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 tanda pisah. Area lain di dasar laut. Begitu banyak prajurit yang tampak dingin mengelilingi seorang wanita tinggi dan kurus. Mereka mencari-cari seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Baik mereka prajurit pria maupun wanita, mereka semua memiliki sisik hitam tebal sebagai baju zirah alami mereka. Mereka semua tinggi dan berotot. Ki iblis yang tebal menyebar dari mereka dan memberi orang-orang peringatan yang menakutkan. Wanita itu adalah pemimpin kelompok ini. Dia juga tinggi dan kurus dengan baju zirah bersisik hitam tebal. Sisik hitam itu tampaknya tumbuh dari kulitnya dan merupakan bagian dari tubuhnya. Mereka adalah anggota klan iblis hitam. Dasar laut. Aliran cahaya bintang melesat cepat seperti meteor dan menuju ke suatu arah. Cahaya itu berkelebat lalu menghilang. Cahaya bintang yang berkelap-kelip itu cemerlang dan indah, tetapi juga berbahaya seperti pedang dingin. Rasanya bahkan lebih dingin dari air laut. Wuss! Cahaya bintang itu berhenti. Di dalam cahaya bintang, Xian memasang wajah serius dan menatap sekelompok prajurit dengan ki iblis tebal di depannya. Dia mengubah wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Klan sisik hitam. Dia biasa bertarung melawan klan iblis di daratan laut kasih karunia yang tak berujung. Dia memikirkan para prajurit dengan baju besi bersisik hitam itu. Namun, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa melihat anggota klan sisik hitam jauh di bawah laut kehancuran. Dia bingung. Namun, setelah mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa mereka berbeda dari klan sisik hitam. Sisik hitam di tubuh mereka lebih kecil dan lebih halus. Mereka tampaknya dimurnikan dari tulang asli dan diwarnai hitam. Selain itu, sisik anggota klan sisik hitam tampak seolah-olah terbuat dari logam. Dia sempat bingung, tetapi kemudian bereaksi cepat. Dia ingat Meiji pernah bercerita tentang suatu ras. Segera, dia berkata, klan setan hitam. Klan setan hitam adalah salah satu dari 7 klan besar di wilayah laut kehampaan. Mereka terkenal karena sifat suka berkelahi.
Mereka adalah klan yang bisa membuat orang lain pusing. Tidak ada yang ingin memprovokasi klan ini. Wanita dari klan setan hitam itu tampak sekasar pria. Dia tidak memiliki fitur wajah yang cantik. Mendengar teriakan Xian, dia menatapnya dengan dingin dan kemudian mendesak orang-orangnya. Jangan tunda urusan kita, teruskan saja. Para prajurit pria dan wanita dari klan setan hitam tampak buas. Mereka melirik Xian dan kemudian pergi dengan tenang. Mereka pergi ke arah yang Xian rasakan sebelumnya. Xian juga terkejut. Merenung selama beberapa detik, dia menyeringai dan mengikuti mereka dengan tidak lambat maupun cepat. Tanda pisah 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 tanda pisah. Farlow, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tanya pria kekar dari klan setan hitam. Tubuhnya seperti gunung hitam dengan aura dingin dan gelap. Telika, kita di sini untuk mencari jejaknya. Jangan membuat masalah lagi. Wanita kasar itu berbalik dengan wajah tegas. Dia menatap pria di belakangnya, berpikir, lalu berkata, kita berada di laut pemusnahan. Mungkin ada beberapa leluhur wilayah di sini. Jangan berpikir bahwa yang lain akan selalu takut pada kita. Tapi anak itu hanya memiliki basis kultivasi langit pertama alam abadi, dengus Telika. Farlow, apakah benar kau menjadi pengecut sejak kita datang ke laut pemusnahan? Jika benar, kurasa aku lebih cocok untuk memimpin kelompok ini. Wanita yang dipanggil Farlow itu menatapnya dengan dingin dan berkata, dia bukan seseorang yang bisa kamu bunuh dengan mudah. Jika dia dari kekuatan lain dan dia bisa menemukan jejak itu karena lokasi kita akan menghadapi satu rintangan lagi. Telika bertekad, hanya langit pertama alam abadi. Mudah untuk membunuhnya, dan keberadaan kita tidak akan diungkapkan. Anggota klan iblis hitam lainnya mengangguk pelan dan setuju dengan Telika. Mereka pikir itu masuk akal. Itu sangat penting. Untuk menemukan jejak itu, klan iblis hitam harus berusaha keras. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Membunuh seseorang yang mungkin bisa menjadi masalah adalah keputusan yang tepat. Farlow tampak bosan. Jika menurutmu mudah untuk membunuhnya, cobalah saja. Kami akan menunggumu selama 15 menit. 15 menit, terlalu lama. Aku akan segera kembali. Telika menyeringai. Dia melesat mundur seperti pedang yang kejam. Air laut terbelah seolah-olah secara proaktif memberi jalan baginya. Tak lama kemudian, dia menghentikan Xian di jalannya. Xian mengerutkan kening dan melayang. Cahaya bergerak di sekitar tubuhnya. Dia menatap si manusia iblis hitam yang jelas-jelas tidak datang dengan niat baik. Apa yang kau inginkan? Untuk membunuhmu, kata Telika singkat. Dia tertawa dan mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan besar seperti palu. Dia menggerutu sambil memukul kepala Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur yang tebal datang dari pukulannya. Kekuatan ledakan dalam guntur yang mengerikan itu seperti arus air yang deras yang menghancurkan bendungan. Dengan kemauan dan momentum, itu bisa menghancurkan rintangan apapun. Xian mengangkat kepalanya dan menatap air yang deras itu. Dia merasa seperti banyak gunung yang menekannya. Bunuh aku, dengan langit kedua alam abadi milikmu. Konyol. Xian mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menyambar pria itu. Cahaya tajam muncul dari jari-jarinya. Cahaya yang kuat itu terbagi menjadi 5 sungai yang dapat memotong segalanya dan menghancurkan guntur. Boom, boom, boom. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di atas kepala Xian. Manusia iblis hitam yang buas itu memiliki 5 luka di tinjunya. Dia berteriak dan menatap luka di tinjunya dengan tak percaya, kekuatan ruang Upanishad. Xian tidak menjawab dan hanya bertindak. Kelima jarinya menyambar Telika dan menarik kekosongan. Kelima cahaya yang menyilaukan itu seperti pedang tajam yang dipelintir bersama dan diarahkan ke dada Telika. Jika dia membiarkannya menusuk ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa menghindari kematian. Kekuatan ruang Upanishad, apa yang bisa kamu lakukan dengannya? Telika mencibir, guntur meledak di dadanya. Seketika, guntur bergemuruh dari seluruh tubuhnya seperti ketukan drum, mengguncang seluruh wilayah laut. Dia melengkungkan bibirnya, energi di matanya mengembun menjadi 2 tombak perak dan menusuk ke depan. Sebuah perisai cahaya besar muncul dari dada Xian, menghalangi 2 tombak dingin itu. Telika masih ingin menyerang Xian lebih jauh. Sosok itu melintas. Farlow lah yang telah menghentikannya sebelumnya. Sudah kubilang tidak mudah membunuhnya. Kau sudah memastikannya.
Kenapa kau masih ingin membuang-buang kekuatanmu? Membunuh seorang prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad membutuhkan banyak energi. Apa kau ingin menunda urusan kita? Kalau begitu, kau bisa meninggalkan kelompok ini sekarang dan pergi meminta maaf kepada para tetua. Wanita berotot dengan ciri-ciri maskulin itu bersuara serak. Dia tidak sopan saat mengkritiknya. Dia menoleh ke Xian, matanya serius. Kau bukan anggota 7 klan besar. Kuharap kau tidak akan mengikuti kami lebih jauh. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Telika mendengus dan memutar matanya dengan jahat ke arah Xian. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Kau beruntung hari ini. Pemimpin wanita klan iblis hitam itu mengangguk saat melihat rekannya setuju dengannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Jika kau berani, teruslah mengikuti kami. Telika menyeringai jahat setelah wanita itu pergi. Xian mengusap dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku harus terus bergerak. Arahnya sama. Apakah ini tempat yang sama yang aku rasakan? Dia segera bergerak. Setelah beberapa saat, sekelompok prajurit lain datang ke tempat ini. Yerberg adalah pemimpin kelompok ini. Setelah Yerberg tiba, dia memejamkan mata untuk merasakan sejenak. Kemudian, matanya berbinar saat dia tertawa, aku bisa mencium guntur telika di sini. Dia baru saja bertarung dengan seseorang belum lama ini. Dia melihat ke arah tempat klan iblis hitam dan Xian pergi, tertawa puas. Sepertinya kita tidak membutuhkan pemandu lagi. Kemudian, dia berbalik dan membunuh prajurit alien kurus yang membawa mereka ke sini. Dia masih mengikuti kita. Telika berhenti dan berbalik untuk memeriksa. Petir itu seperti ular piton besar yang melilitnya. Kita harus membunuhnya untuk mencegah orang lain menemukan kita. Tiba-tiba, mereka melihat banyak gelembung hijau mengambang dan hanyut di air laut yang gelap. Gelembung-gelembung itu tembus pandang dan mengambang dengan tenang. Gelembung-gelembung itu tidak muncul ke permukaan. Farlow hendak menjawabnya sebelum dia melihat gelembung-gelembung hijau itu. Wajahnya langsung berubah. Para prajurit klan iblis hitam berbalik untuk melihat. Mereka juga ketakutan dan tidak mempermasalahkan Telika. Telika sendiri juga bingung. Setiap gelembung hijau membawa mayat yang dingin. Namun, semua mayat itu layu seperti batang kayu kering. Wajah mereka berkerut karena ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mereka meninggal atau mereka telah disiksa sampai mereka meninggal. Melihat ekspresi wajah mereka yang mengerikan, para prajurit lainnya merasa sangat kedinginan. Mayat-mayat dingin yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam gelembung-gelembung itu. Gelembung-gelembung itu seperti peti mati yang menutupi tubuh mereka yang kering dan mati. Tubuh-tubuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran. Namun, wajah mereka yang terdistorsi begitu menarik perhatian dan membuat Farlow dan Telika merasa dingin. Ada yang salah. Farlow bersikap hati-hati dan mengangkat satu tangan untuk memberi isyarat kepada yang lain agar berhenti. Mereka menjaga jarak dengan gelembung-gelembung hijau itu. Mereka tidak mendekat dengan gegabah. Farlow memeriksa setiap mayat dan mengamati sejenak. Mereka tidak bertarung. Tidak ada luka. Kita dapat mengatakan mereka berhenti sejenak. Dia merendahkan suaranya dan mendesis, jiwa mereka langsung terpikat. Sebelum mereka meninggal, mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau tidak, wajah mereka tidak akan berubah seperti itu bahkan setelah mereka meninggal. Entahlah mengapa aku merasa tidak aman saat melihat wajah mereka, bisik seorang anggota klan iblis hitam. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga. Itu seperti naluri. Melihat mereka, kita berpikir bahwa kita akan menghadapi sesuatu seperti itu dan kita akan berakhir seperti mereka. Petik 2 petik 2. Setelah mereka mengungkapkan pendapat mereka, mereka semua tiba-tiba terdiam. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka seolah-olah air laut mengalir melalui tubuh mereka dan memengaruhi pikiran mereka. Hal itu membuat semua orang gelisah. Farlow berbalik. Tidak jauh di belakang mereka, sebuah gugusan putih tiba-tiba berkelebat. Kelihatannya ada seseorang yang bersembunyi. Telika, bisakah kita menghindari melewati area itu? Dia merenung selama beberapa detik lalu menoleh ke yang lain. Telika mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak bisa. Aneh, sih. Apa yang aneh? Tanya Farlow.
Aku membunuh orang itu untuk merampas ingatan tentang rute ini. Kita akan menempuh jalan yang benar. Namun, mereka tidak melihat gelembung-gelembung ini. Rutenya benar. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Telika sedikit mengubah raut wajahnya. Gelembung-gelembung hijau itu baru saja muncul baru-baru ini. Mereka tidak ada. Kita dapat mengatakan bahwa mereka tidak ada di sana sebelumnya. Jika kita tidak dapat bergerak, kita dapat melewatinya sekali. Bagaimanapun, menurutku itu tidak baik. Jika kita harus masuk ke sana, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, kata Farlow. Intuisimu selalu tepat. Jika kau mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi, itu akan terjadi. Telika mengangguk. Setiap kali mereka menghadapi situasi penting, dia tidak pernah berhenti mempercayai Farlow. Aku punya ide, dia tiba-tiba menyeringai jahat. Semua orang tahu dia cukup licik. Mata mereka berbinar. Beberapa prajurit yang dekat dengannya melihatnya menoleh ke belakang terkadang dengan matanya yang cerah. Mereka mengerti dan menyeringai seperti dia. Kau mengatakan bahwa wajah maskulin Farlow memiliki tekad yang jahat. Dia juga mengerti idenya. Kita butuh seseorang untuk mengintai, Telika menyeringai, wajahnya garang. Tentu saja, kita tidak bisa mengorbankan anggota kita. Bajingan yang menyelinap di belakang kita itu ingin mati. Kita harus memenuhi keinginannya. Farlow mengangguk dan setuju dengan idenya. Dia mengembangkan kekuatan luar angkasa Upanishad. Kau tidak bisa menghadapinya sendirian. Kita harus. Sebelum dia selesai, dia berhenti, wajahnya berubah ketakutan. Tidak bagus. Seseorang datang. Telika dan para prajurit klan iblis hitam menjadi tegang. Mereka mengerahkan kekuatan mereka dan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Tak lama kemudian, tawa lugas Yerberg datang dari jauh. Dia membawa beberapa orang dari suku monster kuno dan pergi dengan wajah tak kenal takut. Yerberg tertawa keras. Kita tersesat beberapa saat di jalan. Terima kasih Telika karena telah bertarung dengan seseorang. Kau meninggalkan aura spesialmu di sana. Kau membantuku untuk kembali ke rute yang benar. Telika meringis. Yerberg, kau di sini juga untuk mencari jejaknya. Tentu saja, Yerberg tertawa santai. Jangan kira hanya kalian yang tahu tentang ini. Oh, benar. Tate juga tahu hal-hal yang berhubungan dengan sisa-sisa ini. Kurasa klan Devouring dan klan Soul juga memperhatikan masalah ini. Aku tidak terkejut melihat kalian di sini. Kurasa kita akan melihat lebih banyak orang dari arah lain. Ya, kita akan melihat mereka, cepat atau lambat. Farlow dan Telika sedikit mengubah wajah mereka. Mereka baru menyadari bahwa mereka akan menghadapi banyak hal buruk selama perjalanan ini. Bagaimana mungkin? Aku sudah membunuh hampir semuanya. Telika, kau kehilangan seekor ikan. Dia menjual berita tentang sisa-sisa itu. Tapi dia tidak menjualnya kepadaku terlebih dahulu, aku baru saja membunuhnya baru-baru ini. Dia telah menciptakan lebih banyak lawan untuk perjalanan ini. Dia pantas mati. Yerberg tersenyum acuh tak acuh. Dia melihat gelembung-gelembung hijau itu dan tersentak kaget. Apa-apaan itu? Seharusnya ada penghalang atau pembatasan, Farlow tidak menyembunyikannya. Dia tahu dan menyembunyikannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan orang-orangnya agar tim Yerberg bisa mendekat. Tentu saja, Yerberg tidak akan mencoba bersikap sopan. Dia membawa timnya dan bergerak maju. Lingkaran cahaya yang bersinar muncul dari matanya ketika dia menatap begitu banyak gelembung hijau. Wajahnya menjadi tegas. Energi jiwa jahat telah menyerang mereka. Mereka mati seketika dan tragis. Otak mereka seperti bubur dan altar jiwa mereka hancur. Seseorang harus pergi ke sana, kata Farlow. Tidak bisa bergerak, tanya Yerberg. Kita tidak punya alternatif sekarang, dengus Telika. Lokasi sisa-sisa itu seharusnya tepat di bawah gelembung-gelembung itu. Kita harus masuk ke sana dan menyelam lebih dalam untuk melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Yerberg terkejut sambil tertawa. Apakah kamu punya solusi? Seseorang tidak termasuk dalam tim kami atau tim Anda. Dalam perjalanan ke sini, dia mengikuti kami. Sekarang dia bersembunyi, kata Farlow dan mengangkat satu tangan, di sana. Yerberg menyeringai. Aku tahu klan iblis hitam Anda penuh dengan rencana jahat. Ternyata Anda sudah punya umpan meriam. Ya, baguslah Anda tidak gila. Anda tidak berencana melawan kami. Baguslah kami punya seseorang untuk diintai dan dikorbankan. Dia mengangguk kepada seseorang yang berdiri di sebelahnya. Pergi.
Farlow telah menunjukkan lokasinya kepada mereka. Tentu saja, mereka ingin klan monster kuno pergi menangkap pria itu. Yerberg tidak menyangkalnya. Dia langsung setuju. Seorang pria monster kuno berotot meraung seperti binatang buas yang akan berburu. Tanpa diduga, giginya telah merobek sudut mulutnya dan menjadi tajam dan panjang seperti taring. Dia langsung menyerbu ke arah tempat persembunyian Xian. Saat dia meraung, aura brutalnya seperti binatang buas telah berubah menjadi pedang tempur besar, yang tingginya sekitar 10 meter. Pedang itu memotong dan memisahkan air, menebas Xian. Buk, 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 air laut meledak dimanapun pedang itu menebas. Area yang ditunjuk Farlow mendidih dan bergemuruh dengan gemuruh. Namun, tidak ada bayangan partisipel yang berteriak atau mengutuk. Pria kekar dari klan monster kuno itu terkejut saat melihat Farlow. Dia ragu bahwa Farlow tidak menunjuk ke tempat yang tepat. Wajah Farlow menjadi gelap, matanya marah. Dia mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Aku tidak menyangka dia memiliki alam yang dalam. Dia bahkan bisa berteleportasi di bawah laut. Kemudian, Farlow memejamkan mata dan mencari lagi. Namun, kali ini dia salah. Tidak ada. Aku tidak bisa merasakan auranya di area sekitar. Dia juga tahu apa yang sedang kita rencanakan. Kurasa dia menggunakan kelebihan kekuatan luar angkasa Upanishad untuk keluar dari sini. Itu berarti kita tidak punya umpan meriam sekarang. Yerberg mendesah kecewa. Dia memberi isyarat kepada prajuritnya untuk tidak membuang-buang energi lagi. Dia tahu kekuatan magis Farlow Upanishad. Jika dia mengatakan bahwa pria ini tidak ada di sekitar, mereka seharusnya tidak membuang-buang energi lagi. Sementara itu, di daerah perairan yang bergolak, Xian bersembunyi. Dia tampaknya telah menjadi bagian dari air laut, diam-diam mengapung di tempatnya. Dia telah menggunakan energi gelap yang luar biasa. Sementara energi gelap bergerak di sekitar tubuh, aura pada tulang, daging, dan pembuluh darahnya menghilang. Ciri-ciri khas yang dapat dideteksi juga menghilang. Itu seperti sisa-sisa bloodthirsty yang tidak dapat dilihat. Tidak ada cara untuk melihat atau merasakannya dengan kesadaran jiwa. Serangan itu sebenarnya telah mengenainya. Prajurit klan monster kuno itu telah mencapai langit pertama alam abadi, tetapi tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan evolusi Xian. Jadi, serangan itu sama sekali tidak menyakitinya. Namun, suasana hatinya masih buruk. Tetap bersembunyi, dia seperti ular berbisa yang mengawasi Yerberg dari klan monster kuno dan Farlow dan telika yang licik dan jahat. Dia menjilat bibirnya dan mencoba menekan kebrutalannya. Umpan meriam. Sudah lama sejak seseorang berani memperlakukannya seperti itu. Di bawah laut pemusnahan, dia sekarang menghadapi penghinaan seperti itu. Mereka menganggapnya umpan meriam. Dia melihat kelompok-kelompok klan monster kuno dan klan setan hitam berdiskusi. Mereka ingin bergandengan tangan dan melewati kelompok gelembung hijau. Xian mencibir dan menunggu dalam diam. Dia menunggu untuk melihat mereka masuk jauh ke dalam area tersebut. Kemudian, dia akan menjadi pemburu yang membunuh mangsanya dan menganggap diri mereka bagian dari ras yang mulia dan maju. Dia akan menggunakan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Gelembung-gelembung hijau kristal yang tak terhitung jumlahnya melayang seperti lentera hijau yang sunyi atau begitu banyak mata jahat yang aneh mengawasi yang lain yang menyerbu. Setiap gelembung membawa mayat kering, yang mungkin telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mereka mati dengan wajah putus asa dan ketakutan. Semua orang, hati-hati. Farlow mengingatkan. Dia adalah seorang wanita dengan tubuh yang bahkan lebih berotot daripada pria. Pada saat ini, dia ditutupi oleh begitu banyak lapisan cahaya putih. Perlindungan cahayanya tampak seperti telur yang terus-menerus melepaskan fluktuasi energi jiwa yang aneh. Sepertinya dia telah mengirimkan begitu banyak gumpalan kesadaran jiwa untuk memeriksa sekeliling. Para anggota klan setan hitam berkumpul di dekatnya. Telika tetap berada paling jauh darinya, tetapi hanya sekitar 20 langkah. Mereka sebenarnya menciptakan formasi dengan Farlow sebagai pusatnya. Yerberg memimpin klan monster kuno dan mencoba menjauh dari kelompok Farlow untuk menghindari kemungkinan pertikaian. Perlahan-lahan, mereka bergerak menuju gelembung-gelembung hijau. Farlow memiliki kekuatan pikiran Upanishad yang langka. Dia peka terhadap kesadaran jiwa dan energi. Selain itu, dia memiliki intuisi yang ajaib saat mereka dalam bahaya. Dia mengembangkan kesadaran jiwanya.
Tiba-tiba, dia melihat ke area yang bergejolak tempat energi itu meledak dan ragu. Saat kesadaran jiwanya mencapai area itu, dia samar-samar merasakan gumpalan energi jiwa yang lemah. Energi itu berkelebat lalu menghilang. Saat dia mencoba merasakannya lagi, energi itu benar-benar menghilang. Hanya ilusi. Dia menggelengkan kepalanya dan menekan keraguan dalam benaknya, terus mencari melalui gelembung-gelembung hijau. Xian tegang saat bersembunyi di tempat rahasianya. Dia menjadi lebih berhati-hati. Farlow baru saja mencapai langit ketiga alam abadi. Dia tidak dapat mendeteksi Xian dengan tepat seperti yang dilakukan Meiji saat dia menggunakan energi gelap untuk bersembunyi. Bagaimanapun, wanita ini memiliki kekuatan khusus Upanishad yang hampir menghancurkan Xian saat dia sedikit ceroboh. Xian harus lebih berhati-hati. Dia tidak dapat menahan banyak anggota klan setan hitam dan klan monster kuno di sini. Begitu dia terekspos, dia akan menderita akibat yang menyedihkan karena menjadi umpan meriam mereka. Sebelum yang lain tenggelam dalam perangkap maut itu, dia harus memastikan bahwa dia tetap bersembunyi di tempat rahasianya. Xian menarik kembali kesadaran jiwa yang telah dilepaskannya. Dia menyegel dirinya sendiri dan tidak mencoba merasakan sekelilingnya, menggunakan mata dan telinganya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Seorang pria berotot dari klan monster kuno bergerak ke area di antara gelembung-gelembung hijau. Dia tampak ketakutan dan jiwanya langsung diambil. Dia menjadi liar, berteriak, lalu menyerang prajurit klan monster kuno terdekat. Bu! Seekor ular raksasa yang ganas melesat keluar dari telapak tangannya. Hanya dalam sekejap, ular itu membesar dan membuka mulutnya yang gelap dan berdarah untuk menelan anggota klan monster kuno itu. Taring ular itu mulai mengunyah dan mencabik-cabik tubuh korbannya. Jeritan, jeritan. Tiba-tiba, jeritan dan jeritan muncul dari dasar laut yang dalam. Itu seperti pedang dingin yang menusuk hati orang-orang dan menebas altar jiwa mereka. Farlow dari klan iblis hitam melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa rahasia daerah ini. Tubuhnya yang berotot tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Darah mengalir dari mulut, lubang hidung, mata, dan telinganya. Mereka tampak seperti banyak ular darah mengerikan yang membuat rambut di kepala orang-orang berdiri. Dia memiliki ketakutan yang mendalam di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Mundur, mundur kalian semua. Dia berteriak dengan gila. Secara naluriah, dia ingin menyingkirkan daerah ini. Namun, dalam sekejap mata, gravitasi daerah laut ini terasa 1000 kali lebih berat. Rasanya seperti ada begitu banyak rantai tak kasat mata yang datang dan mengikat mereka semua. Para anggota klan monster kuno dan klan iblis hitam berusaha sekuat tenaga untuk berjuang menggunakan kekuatan Upanishad yang telah mereka kembangkan selama ribuan tahun. Guntur dan kilat meledak, naga api meraung, es berhamburan di mana-mana, cahaya pelangi bermekaran, seluruh wilayah laut diaduk dengan energi yang meledak. Para prajurit dalam perangkap maut itu tampaknya kerasukan. Wajah mereka akhirnya tampak panik dan putus asa saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri demi hidup mereka. Secara bertahap, beberapa dari mereka yang kerasukan mulai menyerang yang lain. Mereka menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk membunuh rekan lama mereka. Anggota tubuh yang terpotong ada di mana-mana. Darah berceceran. Wilayah laut itu sekarang menjadi pemandangan mengerikan di neraka yang tidak ingin dilihat orang dua kali. Xian telah berencana untuk mengambil kesempatan untuk menyerang yang lain dan membuat mereka membayar harga yang berdarah. Namun, dia tidak dapat menahan pikiran itu. Energi gelap kembali ke kepalanya. Dia tidak lagi tak terlihat, jadi dia melayang dari jarak jauh dan mengawasi. Di depannya ada area tertutup karena meskipun ada begitu banyak orang mati, tidak ada pancaran aura untuk keluar dari tempat itu. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari kematian mereka. Dari tempatnya melayang, dia melihat anggota klan monster kuno dan klan iblis hitam tenggelam dalam situasi putus asa. Dia melihat Farlow, Telika, dan Yerberg, 3 orang dengan pangkat tinggi dan posisi bangsawan. Mereka menggunakan darah dan kekuatan mereka untuk mendesak harta mereka dan berubah menjadi 3 baut petir, mencoba menyingkirkan tempat itu. Dia tidak tahu bahwa Farlow, Telika, dan Yerberg adalah karakter luar biasa di klan mereka. Mereka telah menerima pelatihan terfokus dan mereka memiliki harta rahasia perlindungan jiwa yang telah disempurnakan oleh para ahli alam leluhur wilayah untuk mereka.
Farlow meremas bola kaca di tangannya, yang memiliki banyak cahaya terang. Telika memegang tombak panjang dengan gambar petir. Tombaknya bergoyang seperti ular. Yerberg mengenakan baju besi emas berkilau. Saat ini, baju besinya memiliki beberapa retakan halus. Mereka semua adalah prajurit hebat di klan mereka. Dengan harta perlindungan hidup yang diberikan oleh para pendahulu mereka, mereka mencoba mencari jalan keluar dari wilayah laut yang jahat itu. Mereka memiliki ketakutan di mata mereka yang tidak dapat mereka sembunyikan. Mereka melihat rekan-rekan mereka saling membantai sampai mati. Perlahan-lahan, para prajurit yang mati itu tenggelam lebih dalam ke dasar laut di daerah itu. Kilau putus asa di wajah mayat-mayat kering di dalam gelembung-gelembung hijau itu tampaknya berubah diam-diam. Sekarang, mereka tampak mengejek entah bagaimana. Rasanya seperti mereka dihidupkan kembali dan melepaskan energi jahat yang memengaruhi mereka yang berani mengganggu beberapa saat yang lalu. Tak lama kemudian, wilayah laut itu menjadi tenang. Darah mencair di air laut. Orang-orang yang dibawa Farlow dan Yerberg ke sini semuanya tenggelam ke dasar laut. Suasana kembali hening. Farlow, Telika, dan Yerberg ketakutan. Melihat anggota mereka tewas secara tragis, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak berani bergerak ke arah area itu sekali lagi. Xian berada sekitar 100 meter dari mereka. Mereka melihatnya tetapi tidak bergerak. Mereka hanya mengamati area laut di depan. Lama setelah itu, Farlow menenangkan diri. Ketakutan di matanya belum hilang. Kita tidak bisa masuk ke sana dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak perlu tinggal di sini dan membuang-buang tenaga lagi. Kita akan kembali dan melapor kepada atasan. Yerberg tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Farlow benar. Bahaya di area ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lalui. Jika bukan karena senjata suci yang mereka terima dari pendahulu klan mereka, mereka akan mengalami konsekuensi yang sama. Mereka akan menjadi salah satu mayat yang tenggelam di sana. Yerberg berbalik untuk melihat Xian, wajahnya berubah. Entah bagaimana itu kamu. Xian tampak tenang saat dia berjalan ke arah mereka dengan proaktif. Apakah kalian akan mundur? Tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun Xian memiliki kekuatan khusus Upanishad, wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dia hanya memiliki langit pertama alam abadi dan dia bukan dari 7 klan besar. Farlow dan yang lainnya terluka. Sementara mereka sangat khawatir dan kesal, Xian muncul kembali dan mendekati mereka. Dia memberi mereka pikiran aneh. Apakah dia mencari kematian? Apakah kalian semua bisu? Sambil mengerutkan kening, Xian menatap Farlow dan berkata, apa yang kamu rasakan di sana? Aku tahu kamu memiliki kekuatan aneh Upanishad. Kamu pasti telah merasakan sesuatu. Bersembunyi dalam kegelapan sementara anggota klan setan hitam dan klan monster kuno terluka, dia telah melepaskan kesadaran jiwa dari rekan jiwanya. Dia merasakan aura yang familiar dan panggilan magis dari area laut yang dalam sekali lagi. Namun, kesadaran jiwa yang mengintimidasi yang telah membunuh anggota klan setan hitam dan klan monster kuno bukanlah jiwa yang familiar yang dia rasakan. Itu membuatnya lebih berhati-hati dan tidak berani mengganggu area tersebut. Aku penasaran, bagaimana kamu bisa bersembunyi di tempat yang tidak bisa kutemukan? Selain kekuatan luar angkasa Upanishad, apalagi yang telah kamu kembangkan? Farlow tidak menjawab tetapi bertanya. Petik 2. Aku bertanya terlebih dahulu, kata Xian. Wajah kasar Farlow menjadi tidak sabar dan pemarah. Kamu ini apa? Kamu hanya di langit pertama alam abadi. Kamu juga bukan anggota 7 klan besar. Apakah menurutmu kamu pantas untuk berbicara denganku? Meiji tidak ikut denganmu ke sini. Tanya Yerberg tiba-tiba. Mendengarkan mereka, Farlow dan Telika menjadi bingung. Mereka menoleh untuk melihat Yerberg. Orang ini bernama Xian. Dia menunggangi ombak tinggi di bintang kadal naga. Ya, kau benar. Dia orang yang beruntung dengan secercah jiwa makhluk awal mutlak. Aku penasaran mengapa Meiji tidak memurnikanmu di jalan. Aku tahu bahwa karena Batum, Meiji tidak akan ragu membayar harga apapun untuk mencapai alam leluhur wilayah. Nah, karena dia tidak membunuhmu, apakah dia menyukaimu? Tanya Yerberg dengan suara rendah. Farlow dan Telika terkejut. Mereka tampak terkejut sekaligus serakah. Jadi, kalian ingin memurnikanku untuk mengambil jiwa makhluk awal mutlak yang kudapatkan.
Xian merasa konyol. Meiji gagal. Apa kau pikir kau bisa melakukannya? Meiji gagal. Mereka tercengang. Farlow dan Yerberg berada di langit ketiga alam abadi, tetapi mereka belum berada di puncak. Telika hanya memiliki basis kultivasi langit kedua alam abadi. Berbicara tentang penghargaan atau alam, mereka tidak dapat bersaing dengan Meiji. Jika Meiji gagal, apakah mereka juga akan gagal? Dia hanyalah seorang junior di langit kedua alam abadi. Bagaimana Meiji bisa gagal? Jika dia tidak gagal, mengapa orang ini masih hidup? Mereka semua sangat curiga karena Xian. Mereka tidak begitu yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Seseorang datang. Xian mengubah wajahnya dan menoleh untuk melihat ke arah belakangnya. Seharusnya itu adalah anggota dari 7 klan besarmu. Sepertinya semua orang tahu tentang sisa-sisa awal mutlak. Kalian hanyalah kelompok pelopor. Yah, kelompok dengan nasib terburuk. Yerberg, Telika menoleh untuk melihat Farlow. Farlow merasa skeptis dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merasakan apapun. Saya tidak yakin apakah dia mengatakan kebenaran. Farlow mengembangkan kekuatan pikiran Upanishad, jadi kepekaannya selalu lebih baik. Ketika dia mengatakan dia tidak merasakan sesuatu yang tidak normal, Yerberg dan Telika meremehkannya. Rupanya, mereka mempercayai asumsi Farlow. Xian tidak menjelaskan. Dia memberi jarak lebih jauh antara dia dan 3 orang lainnya untuk mencegah kemungkinan perselisihan. Xian bergerak diam-diam. Sebelum orang-orang itu tiba di sini, Xian tidak berencana untuk mengatakan lebih banyak. Xian telah menggunakan kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang Upanishad untuk merasakan sekelompok prajurit bergerak di belakang mereka. Meskipun kekuatan pikiran Upanishad Farlow bersifat ajaib, penginderaan jarak jauhnya tidak cukup kuat. Apa yang harus kita lakukan padanya? Telika merendahkan suaranya. Kelompok klan setan hitam yang datang ke sini harus menanggung kerugian besar. Hanya Telika dan Farlow yang selamat. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia ingin melampiaskannya. Terserah kamu, aku tidak tahu. Baiklah, jika kamu dapat membunuhnya untuk mengambil jiwanya, itu adalah keberuntunganmu. Yerberg mengangkat bahu, tatapannya dingin dan menyeramkan. Dia ingin melihat Telika menyerang yang lain untuk mengukur kemampuan Xian. Aku sudah mencoba, dengus Telika. Yerberg terkejut dan merasa konyol. Jadi kau tidak mengalahkannya saat kau bertarung dengannya tadi. Telika meringis. Telika, kembalilah ke permukaan laut dan laporkan situasinya. Aku di sini untuk mengawasi. Kita akan melakukannya saat jagoan klan kita datang, kata Farlow tiba-tiba. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Dengus Telika. Aku bisa, desis Farlow. Dia tidak memiliki ciri-ciri wanita yang lembut. Dia bertindak lebih seperti pria yang kasar. Jika kau tidak takut dibunuh oleh Yerberg, kau bisa tinggal di sini. Aku akan kembali. Kenapa aku harus melakukan itu? Yerberg mengusap hidungnya. Wajahnya seolah-olah dia diperlakukan tidak adil. Telika berubah pucat saat dia tiba-tiba teringat bahwa Yerberg juga ada di sini. Terlebih lagi, dia memiliki langit ketiga alam abadi yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Anak ini adalah duri di mataku. Aku ingin membunuhnya sebelum aku pergi. Terserah kamu, Farlow tidak menganggap itu masalah besar. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajahnya berubah. Tidak. Itu adalah pertama kalinya dia merasa takut. Dia menoleh ke Xian, wajahnya bingung. Seseorang datang. Begitu dia mengatakan itu, Telika dan Yerberg juga takut. Mereka menoleh untuk mengamati Xian dengan heran. Meskipun dia terlalu jauh dari orang-orang yang datang, dia bisa merasakan mereka sebelumnya. Dia lebih tepat daripada Farlow. Dari fitur ini, mereka bisa tahu bahwa dia sama sekali tidak biasa. Telika ingin membunuh Xian tetapi sekarang, ia harus menyingkirkan pikiran ini, mengerutkan kening dan melayang. 10 menit kemudian, sekelompok 6 prajurit dengan baju besi yang indah dan berkilau datang. Mereka bergerak seperti roh yang tenang di dalam air. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang mengenakan baju zirah tebal dan rumit. Garis-garis emas, kuning cerah, dan oranye merah menciptakan pola matahari, bunga, dan api pada baju zirahnya. Baju zirahnya menutupi paha rampingnya yang lurus, payudaranya yang besar, dan warna kulitnya yang seperti gandum.
Dia menutupi bahunya, perutnya yang mulus, dan setengah dari kakinya yang jenjang. Mengikutinya ada 5 pria berbaju zirah gelap. Aura mereka tenang dan dingin. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi. Xian terkejut pada pandangan pertama saat dia bergumam, klan langit misterius. Wanita klan langit misterius dengan pakaian seksi itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki kontur wajah yang lembut dan cantik, matanya berbinar. Puncak alam abadi. Pada pandangan pertama, Xian bisa melihat alam aslinya. Dia menjadi waspada. Ling Mei. Farlow terkejut saat melihat siapa yang datang. Matanya berbinar saat dia mendengus. Aku tidak menyangka klan langit misterius akan datang ke sini. Dan itu kamu, secara tak terduga. Sepertinya kalian sangat tertarik dengan sisa-sisa awal mutlak. Farlow, Yerberg, Telika. Wanita klan langit misterius yang bernama Ling Mei mengangguk pelan kepada ketiganya dan menyebutkan nama mereka. Dia tampak acuh tak acuh saat berbicara dengan santai, kenapa hanya kalian di sini? Ketiga lainnya tetap diam sambil meringis. Yah, tentu saja, mereka tidak datang ke sini hanya dengan orang-orang ini. Sayangnya, 1 jam sebelum kalian datang, semuanya terbunuh. Ya, tepat di antara gelembung-gelembung hijau itu. Xian menengahi, cemberut ke arah area di depan mereka dan berbicara dengan acuh tak acuh. Diam, teriak Farlow dan Telika. Xian terkekeh. Dengan wilayah dan kompetensi kalian, kalian perlu lebih banyak hal untuk membuatku diam. Jika para ahli sejati dari klan kalian datang ke sini, selain menutup mulutku, aku juga akan menjauh dari sini sejauh mungkin. Wanita seksi dari klan langit misterius itu memasang wajah lembut seperti air yang tenang. Sudut-sudut mulutnya membentuk senyum aneh. Dia tampak tertarik saat menilai Xian. Matanya tiba-tiba menjadi cerah saat dia memasang wajah tegas. Apakah kamu Xian? Xian terkejut. Apakah Tusiki dan Ye Yun memberitahumu sesuatu tentangku? Itu kau. Ling Mei tersenyum jujur. Kedua pendahulu itu sedang menuju ke laut kehancuran ini. Mereka memberitahuku tentangmu dan mereka berkata bahwa kau bisa pergi ke laut kehancuran. Aku tidak menyangka kau akan datang sepagi ini. Ling Mei memasang wajah tegas dan memperkenalkan dirinya, aku Ling Mei, orang yang bertanggung jawab atas laut kehancuran di klan langit misterius. Jika kau menemui masalah, jangan ragu dan datanglah menemuiku. Aku yakin aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Farlow, Yerberg, dan Telika berubah ketakutan ketika mereka mendengar itu. Sekarang, ketika mereka menoleh ke Xian, mereka semua memperlihatkan ekspresi aneh. Mengapa dia perlu mengganggu klan langit misteriusmu? Namun, pada saat ini, suara yang menawan datang dari kejauhan. Setelah itu, cahaya dingin melintas. Mei Ji datang. Mei Ji mengenakan gaun panjang yang mewah, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Wajahnya menawan dan suaranya yang lembut dapat menyentuh jiwa orang-orang. Mei Ji benar-benar harta karun bawaan. Selama dia muncul, kecantikan Ling Mei menjadi rendah. Wajahnya yang dewasa dan menarik membuat Yerberg dan Telika terangsang. Mereka hampir mimisan. Begitu Mei Ji tiba, dia tidak ragu untuk mendekati Xian dan menyalahkannya. Mengapa kamu harus masuk ke laut? Bahkan jika sesuatu terjadi, kamu seharusnya memberitahuku terlebih dahulu. Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang telah menjualmu ke sungai? Kemudian, matanya yang dingin menatap Yerberg saat dia berkata dengan canggung. Kamu di sini juga. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu harus membalas budiku. Baiklah, hanya 1 putaran dan kamu telah menjualku. Yerberg, perbuatanmu tidak buruk sama sekali. Yerbaf tampak malu dan membungkuk padanya. Klan Devoring dan klan Sol memiliki harga yang besar. Kau tahu apa yang aku jual, kan? Aku tidak bisa tidak menjual informasi. Mei Ji terkikik dan melambaikan tangannya dengan elegan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Pokoknya, jangan bermimpi mendapatkan informasi lebih banyak dariku. Hubungan kita berakhir di sini. Xian, apa hubunganmu dengannya? Ling Mei dari klan langit misterius tidak dapat menjelaskan hal ini. Ketika dia menerima pesan dari Tusiki dan Ye Yun, Tusiki telah memintanya untuk melindungi Xian. Bahkan jika mereka harus menjadi musuh klan hantu, mereka harus memastikan keselamatan Xian. Tusiki juga mengatakan bahwa Mei Ji akan berusaha sekuat tenaga untuk memburu Xian. Dia ingin memurnikan jiwanya untuk mencapai alam leluhur wilayah.
Akhir-akhir ini, Ling Mei telah memperhatikannya. Dan hari ini, melihat Xian di bawah laut, dia senang sekaligus takut. Dia baru saja memutuskan untuk melindunginya dan Mei Ji telah muncul dengan perasaan yang tanpa disadari melekat pada Xian. Ling Mei bingung. Dia mulai berpikir bahwa Tu Siki salah. Xian membuka mulutnya untuk menjelaskan. Namun, pada saat ini, tubuh yang menggairahkan mendekatinya. Di bawah tatapan tajam Telika dan Yerberg, Mei Ji melingkarkan lengannya yang seputih salju di sekelilingnya dan bersandar di tubuhnya. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan cahaya mesum saat dia merayunya, tentu saja, itu yang paling intim. Xian terkejut. Dia menatap Mei Ji di dadanya dengan canggung. Dia mengalihkan pandangannya untuk mengerutkan kening pada Ling Mei di depannya. Ada kilatan di matanya saat dia memahaminya. Mei Ji dan Ling Mei tidak akur. Mereka adalah pemimpin klan Pantom dan klan Langit Misterius di domain Laut Kehampaan. Setelah sekian lama, kedua wanita ini pasti sering bertemu. Ling Mei telah menerima berita dari Tu Siki untuk merekrut Xian. Dia telah menyampaikan pendapat mereka dan Mei Ji telah mendengarnya. Mungkin dia tidak ingin datang lebih awal. Karena Ling Mei, dia terpaksa datang lebih awal untuk bersaing dengan Ling Mei. Itu sebabnya dia harus bersandar padanya seperti ini. Serangkaian pikiran terlintas di kepalanya. Xian tersenyum lalu menarik Mei Ji ke dadanya, tidak berusaha bersikap sopan. Merasakan tubuh lembutnya menegang, dia menyeringai jahat dan dalam hati. Namun, dia masih memasang wajah tegas dan berkata, dia wanitaku. Pernyataannya mengguncang bumi. Tidak hanya Ling Mei tetapi Farlow, Telika, dan Yerberg juga tercengang. Mereka memandang Xian seolah-olah dia adalah monster yang luar biasa. Benarkah? Semua orang tahu bahwa Batum telah menyatakan bahwa Mei Ji akan menjadi wanitanya di Laut Kehancuran ini. Tidak ada yang berani mengklaimnya. Kalau tidak, Batum pasti akan memburunya. Bahkan para petinggi klan Pantom diam-diam setuju. Mereka menunggu Mei Ji menyerah. Setelah Batum mencapai alam leluhur teritori, mereka akan mengumumkan hal ini kepada klan lain. Hari ini, seorang anak di langit pertama alam abadi berani memeluk Mei Ji dan mengklaimnya sebagai wanitanya. Apakah dia ingin menjungkirbalikkan semuanya? Mei Ji memasang wajah kaku sejenak. Namun, dia segera melanjutkan dan tersenyum seperti bunga. Benar, ini laki-lakiku, laki-laki sejati Mei Ji. Sialan kau, bocah. Kaulah yang mencari kematian. Beraninya kau mengeksploitasiku. Tunggu Batum mencincangmu. Dia bisa merasakan tangan besar dan kasar Xian meremas dan mengusap pantatnya. Tubuh Mei Ji menegang. Dia diam-diam menggertakkan gigi putihnya dan mengutuk Xian. Mei Ji, apa kau bercanda? Ling Mei terkejut. Semua orang tahu bahwa kau dan Batum bersama adalah hal yang tak terelakkan. Jika kau melakukan itu, kau akan merepotkan Xian dan dirimu sendiri. Kau yakin? Dia menoleh ke Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh, kurasa kau tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Batum. Batum memiliki energi gelap. Dia berada di puncak alam abadi dan dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Dia adalah tipe pria yang akan membalas dendam untuk dendam sekecil apapun. Jika dia tahu ini, kau akan harus berjuang keras. Sudut mulut Xian berkedut sedikit tetapi dia masih tenang dan diam. Dia telah bersiap. Setelah dia menemukan Audrey dan menemukan pintu masuk wilayah, mereka akan segera kembali ke wilayah Desolate. Dia tidak tahu apakah dia akan kembali ke domain laut ketiadaan lagi. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan berada di wilayahnya saat itu ketika itu terjadi. Jika demikian, mengapa dia takut pada Batum itu?